Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Abu Dhabi tentang bagaimana mencari teman dan mempengaruhi orang lain karya DALECARNAGIE. Jangan lupa subscribe dan ikuti sampai selesai channel ini serta jangan lupa siapkan kopi, makanan ringan, buku, dan ballpointnya untuk mencatat yang penting-penting. Jika Anda belum memahami isinya, disarankan untuk mengulang kembali dan jangan melanjutkan ke bab selanjutnya agar tidak gagal paham. Bagian 1. Teknik-teknik dasar dalam menangani manusia. Anda akan mendapatkan contoh-contoh tentang kesia-siaan dari kritik dalam sejarah. Sebagai contoh, kita ambil pertengkaran antara Theodore Roosevelt dan Presiden Taft, pertikaian yang memecah Partai Republik, yang menempatkan Woodrow Wilson di Gedung Putih, dan tercatat jelas sepanjang masa Perang Dunia Pertama yang mengubah arus sejarah. Mari kita lihat faktanya dengan segera. Ketika Theodore Roosevelt melangkah keluar dari Gedung Putih pada tahun 1908, ia mendukung Taft, yang terpilih sebagai presiden. Kemudian Theodore Roosevelt berangkat ke Afrika untuk berburu singa. Ketika Roosevelt kembali, ia meledakkan amarah. Ia mengkritik Taft untuk sikap konservatifnya, berusaha sendiri untuk mengamankan nominasi untuk masa pencalonan presiden yang ketiga kalinya, membentuk Partai Bull Moose, dan semua hal lainnya kecuali menghapuskan GOP dalam pemilihan selanjutnya. William Howard Taft dan Partai Republik hanya menang di dua negara bagian Vermont dan Utah. Kekalahan paling besar yang pernah terjadi pada partai itu. Theodore Roosevelt menyalahkan Taft, tetapi apakah Presiden Taft menyalahkan dirinya sendiri? Tentu saja tidak. Dengan berlinang air mata, Taft berkata, "Saya tidak melihat kemungkinan lain yang bisa saya lakukan." Siapa yang harus disalahkan, Roosevelt atau Taft? Terus terang, saya tidak tahu, dan saya tidak peduli. Hal penting yang saya coba ambil adalah kritik Theodore Roosevelt tidak membuat Taft mengakui bahwa ia bersalah. Kritik ini hanya mendorong Taft mempertahankan dirinya dan dengan berlinang air mata mengulangi pernyataan, "Saya tidak melihat kemungkinan lain yang bisa saya lakukan." Atau, ambil contoh skandal Teapot Dome. Skandal itu terus memenuhi berbagai surat kabar pada awal tahun 1920-an. Skandal itu mengguncang negara. Dalam ingatan mereka yang hidup saat itu, belum pernah hal yang seperti ini terjadi dalam kehidupan rakyat Amerika. Berikut ini fakta-fakta dari skandal itu. Albert B. Fall, Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Harding, dipercaya dalam penyewaan tempat penyimpanan minyak milik negara di Elk Hill dan Teapot Dome, tempat penyimpanan minyak yang telah dicadangkan untuk pemakaian masa mendatang bagi Angkatan Laut. Apakah Menteri Fall mengizinkan tawaran yang kompetitif? Tidak. Ia menyerahkan kontrak yang menguntungkan itu kepada kawannya Edward L. Doheny. Dan apa yang dilakukan Doheny? Ia memberi Menteri Fall apa yang ia dengan senang menyebutnya, pinjaman, $100.000. Kemudian, dengan angkuh Menteri Fall memerintahkan Angkatan Laut Amerika datang ke distrik itu untuk mengenyahkan para pesaing yang sumur-sumurnya mengisap minyak dari tempat penyimpanan Elk Hill. Para pesaing yang diusir dari tanah mereka di bawah ancaman senjata dan bayonet itu bergegas datang ke pengadilan dan membongkar skandal Teapot Dome. Kebusukan ini muncul sangat tajam sehingga menghancurkan pemerintahan Harding, memuakkan seluruh bangsa, mengancam pecahnya Partai Republik, dan menempatkan Albert B. Fall ke dalam penjara. Fall dikutuk dengan keji. Apakah dia menyesal? Tidak pernah. Bertahun-tahun kemudian Herbert Hoover menyampaikan dalam pidato di depan publik bahwa kematian Presiden Harding adalah karena kecemasan mental yang disebabkan seorang kawan yang telah berkhianat kepadanya. Ketika istri Fall mendengar kabar itu, ia serta-merta bangkit dari kursinya, menangis, dan mengacung-acungkan kepalanya dan berteriak, "Apa? Harding dikhianati Fall? Tidak. Suami saya tidak pernah berkhianat kepada siapapun. Rumah ini penuh dengan emas yang tidak akan membuat suami saya tergoda untuk melakukan hal yang salah. Dia yang sudah dikhianati dan menjadi korban." Terima kasih telah menonton dan mendengarkan channel ini dengan setia. Jangan lupa ikuti bab-bab selanjutnya.